Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan coba jelaskan terkait dengan perkembangan kognitif Renzulli, Brunner, dan Ausubel ya. Jadi kalau dalam konteks perkembangan kognitif gitu, ini sebenarnya banyak sekali ahli-ahli ya, selain Piaget ya. Ada Renzulli, ada Brunner, ada Ausubel, ada Gagné, banyak lah. Tapi mungkin memang saya pilih beberapa ahli yang menurut saya ini banyak memberikan kontribusi atau banyak memberikan pemahaman pada kita terkait dengan proses pembelajaran yang melibatkan proses berpikir gitu ya. Nah, kalau misalnya Renzulli itu konsepnya itu atau istilah, ada beberapa istilah yang teman-teman harus pahami dulu, yaitu terkait dengan ada bakat, kemudian ada berbakat, ada kreativitas, ada intelijensi, ada komitmen terhadap tugas gitu ya. Di sini ada tiga ini, ada intelijensi, ada kreativitas, ada komitmen terhadap tugas. Tapi sebelum saya jelaskan kenapa sih ini ada titik hitam yang merupakan irisan dari ketiga hal ini yang disebut dengan keberbakatan gitu ya. Apakah bakat sama dengan berbakat gitu? Oke, kita pahami dulu istilahnya. Kalau bakat itu lebih kepada bawaan ya, dasar, ini bukan dasar atau kepandaian sifat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Nah, kalau keberbakatan itu jadi ketiga hal keberbakatan itu menjadi seorang yang disebut berbakat adalah orang yang memiliki intelijensi yang tinggi, kreativitas yang tinggi, dan komitmen terhadap tugas yang tinggi. Itu namanya berbakat ya. Jadi seseorang berbakat itu tidak mungkin hanya mempunyai dua hal saja, misalnya kemampuannya di atas rata-rata, kreativitasnya di atas rata-rata, tapi tas komitmennya rendah, itu nggak bisa. Atau tas komitmen tinggi, kreativitas tinggi, tapi intelijensi tinggi. Walaupun sebenarnya ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat kesesuaian gitu ya antara intelijensi dengan kreativitas. Tapi apabila tas komitmennya rendah, ini tetap tidak bisa disebut dengan keberbakatan. Nah, kemudian ada istilah intelijensi. Di sini intelijensi itu adalah tingkat kecerdasan, kemudian sifatnya aktif ya, merupakan aktualisasi atau perwujudan dari daya atau potensi berupa aktivitas atau perilaku, kemudian kemampuan mental intelek yaitu berpikir. Sedangkan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang terakhir ada komitmen terhadap tugas. Seseorang yang tekun dan ulet bekerja meskipun mengalami banyak rintangan dan hambatan, melakukan dan menyelesaikan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya, karena ia telah mengikatkan dirinya terhadap tugas tersebut atas kehendaknya sendiri. Itu komitmen terhadap tugas. Sedangkan anak berbakat itu mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul dan mampu memberikan prestasi yang tinggi. Nah, jadi kalau teman-teman memahami konsep Renzulli, jadi beda ya antara anak berbakat dengan keberbakatan. Jadi kalau bakat itu lebih kepada bawaan yang dibawa sejak lahir, itu dasar itu ya. Tapi apakah seorang itu disebut berbakat atau tidak, tergantung dari ketiga hal ini. Kalau intelijensinya tinggi, kreativitas tinggi, dan tas komitmennya tinggi, maka itu disebut berbakat. Jadi kalau salah satunya rendah, itu bukan berbakat.
Jadi anak-anak yang berbakat adalah anak-anak yang kemampuannya, kalau menurut Renzulli ya, kemampuannya di atas rata-rata, intelijensinya, kreativitasnya tinggi, sama komitmen terhadap tugasnya tinggi. Jadi komitmen terhadap tugas itu benar-benar orang yang, kalau kata saya, fokus atau dari awal sudah niat mengerjakan, maka dia tidak akan berhenti sebelum pekerjaan itu selesai. Jadi tanggung jawabnya gitu ya, atas komitmennya tinggi. Apa sih sekarang kalau misalnya, apakah orang yang intelijensinya tinggi akan punya kreativitas tinggi kan gitu ya? Oke, di sini yang disebut kreativitas itu kan merupakan satu ciri dari perilaku intelijen. Jadi satu bentuk, salah satu dari proses kognitif gitu ya. Nah, tapi penelitian menunjukkan bahwa tidak semua atau tidak hubungan antara kreativitas dan intelijensi itu berlaku linear. Kalau yang skor IQ-nya rendah memang biasanya diikuti oleh tingkat kreativitas yang rendah pula biasanya. Namun kalau semakin skor IQ tinggi itu tidak berarti kreativitas tinggi, gitu ya. Walaupun pada skor tertentu masih ada korelasi nih, misalnya skornya berapa, kreativitasnya juga tinggi. Tapi semakin tinggi IQ, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berkorelasi positif dengan kreativitas. Maksudnya berkorelasi positif itu IQ-nya semakin tinggi berarti kreativitasnya makin tinggi. Nah, hasil penelitian itu tidak menunjukkan itu gitu ya. Tapi kalau untuk yang skornya rendah, ternyata memang diikuti oleh kreativitas yang rendah pula, gitu ya. Nah, kalau masalah taskom, biasanya kan kalau kita lihat dari pernyataan ini bahwa pada semakin tinggi IQ orang dalam taraf tertentu itu masih terdapat korelasi yang positif terhadap kreativitas. Tapi bukan berarti anak yang IQ-nya tinggi, kreativitasnya tinggi, berarti dia berbakat. Itu tidak bisa disimpulkan seperti itu. Kenapa? Karena salah satu faktor dari berbakat itu sendiri adalah dia harus punya komitmen tugas yang tinggi. Saya ambil contoh, saya udah punya teman, skor IQ, dia juara umum ya di sekolah, skor IQ-nya itu 115, itu di atas rata-rata. Ada teman saya yang skor IQ-nya 130, tapi dia tidak pernah juara umum. Apa yang membedakan kenapa si anak yang IQ-nya tinggi ini sampai 130 tidak bisa jadi juara umum, sedangkan anak yang hanya 115 bisa menjadi juara umum? Nah, ini kaitannya dengan komitmen tadi, tas komitmen tadi. Jadi kalau yang saya perhatikan, teman saya yang juara umum itu anak yang sangat komit terhadap tugas yang diberikan oleh guru, rajin gitu ya, fokus. Nah, itu yang mengakibatkan hasil akhirnya lebih baik gitu ya. Itu kaitan antara IQ dengan tas komitmen. Artinya di sini saya hanya mau menjelaskan bahwa IQ tinggi itu bukan berarti tas komitmen orang itu akan tinggi, tidak. Itu tergantung dari orangnya. Sehingga di sini kalau yang jelas ada hasil penelitian itu IQ yang tinggi tidak berkorelasi terhadap kreativitas yang tinggi pula gitu ya. Tapi pada skor tertentu dia berkorelasi. Hanya tidak berarti IQ-nya tinggi, kreativitas tinggi berarti tas komitmen tinggi, tidak juga. Karena ada orang-orang yang IQ-nya tinggi, kreativitas tinggi, tapi tas komitmennya rendah. Nah, ini dapat diartikan bahwa keberbakatan itu bukan hal yang sifatnya hanya bawaan gitu. Karena kalau untuk IQ memang itu dibawa umumnya intelijensi itu sudah bawaan umumnya gitu ya. Walaupun ada pengaruh dari pengalaman dan pembelajaran, walaupun nanti penambahannya tidak sangat besar, tapi untuk tas komitmen itu kan bukan bawaan, itu tergantung dari komitmen seseorang terhadap tugasnya, terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya untuk dilakukan dan diselesaikan gitu ya. Oke.
Sekarang kita masuk ke teori belajar Ausable. Nah, di sini Ausable itu bilang bahwa kelemahan teori belajar adalah menekankan pada belajar asosiasi dan menghafal. Ya. Ausable memisahkan antara belajar bermakna dengan belajar menghafal. Jadi seorang itu kalau disuruh menghafal, maka ia akan berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Itu kalau misalnya hanya menghafal. Jadi dia akan menguasai atau menerima bahan yang diberikan oleh guru. Nah, berbeda dengan belajar bermakna. Jadi belajar ini terhadap dua komponen penting, yaitu bahan yang dipelajari dan struktur kognitif yang ada pada individu. Gitu ya. Struktur kognitif adalah jumlah, kualitas, kejelasan, dan pengorganisasian dari pengetahuan yang sekarang dikuasai oleh individu. Ini saya ulang, struktur kognitif adalah jumlah, kualitas, kejelasan, dan pengorganisasian dari pengetahuan yang sekarang dikuasai oleh individu. Jadi kalau di sini yang disebutkan belajar bermakna itu suatu proses dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Oke, jadi ada dua hal ya. Pertama, ada bahan yang dipelajari yang diterima oleh individu, kemudian ada struktur kognitif. Struktur kognitif itu kalau penjelasannya Ausable ini adalah adanya jumlah, kualitas, atau kejelasan atau pengorganisasian pengetahuan yang sudah ada dikuasai oleh individu. Jadi gampangnya, pengetahuan yang sudah ada dalam otak individu. Jadi yang disebut bermakna kalau menurut Ausable adalah gimana caranya guru bisa mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang ada pada anak gitu. Nah, itu gimana caranya nih? Gitu ya. Jadi makanya kalau dalam konteks belajar itu guru harus mengkaitkan apa yang akan dipelajari dengan pengalaman apa yang sudah ada pada anak, gitu ya. Kalau dalam konteks pendidikan anak sejak dini, berarti kan tidak boleh mengajarkan sesuatu yang belum pernah dia lihat, belum pernah dia rasa atau dialami, gitu ya, sehingga itu akan menyulitkan untuk memahami. Nah, itu akan tidak, kalau misalnya guru tidak bisa mengaitkan antara informasi baru dengan pengetahuan anak, maka tidak akan terjadi proses belajar bermakna. Nah, kalau tidak terjadi proses belajar bermakna, maka ya nggak banyak hal yang bisa dikuasai oleh anak. Nah, gimana nih supaya ini terjadi belajar bermakna? Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan sedikit, bahwa isi pembelajaran berdasarkan potensi yang bermakna diatur sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi pastikan bahwa bahan itu sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dan yang tadi saya bilang bahwa harus dikaitkan dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh anak. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya kita bicara anak ini masih dalam tahap praoperasional nih secara kognitif, berarti kan dia harus tingkatan harus ada sesuatu yang dia lihat, gitu ya. Berarti harus dibuatlah ada media dan lain-lain. Kemudian tingkat pengalaman masa lalu, dalam arti kita harus bisa memahami bahwa ini anak pernah tahu apa, gitu ya. Makanya persepsi untuk mengetahui, misalnya kalau kita mau belajar tentang transportasi, kita tanya anak siapa yang pernah naik kereta, siapa yang pernah naik pesawat, siapa yang pernah naik delman, gitu ya. Nah, itu akan memudahkan kita mengaitkan dengan informasi yang akan kita berikan pada anak. Kemudian yang kedua, diciptakan situasi belajar yang lebih bermakna. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan situasi belajar yang bermakna itu adalah bagaimana kita memberikan motivasi belajar pada anak, gitu ya. Jadi kuncinya dalam belajar Ausable ya, berdasarkan poin yang kedua ini adalah gimana nih caranya anak punya keinginan untuk belajar sesuatu yang kita akan berikan kepada anak. Jadi kita benar-benar menstimulus supaya anak-anak tuh mau belajar dengan apa yang akan kita sampaikan, gitu ya. Oke, yang ketiga ini teori belajar Brunner. Nah, teori belajar Brunner ini
lebih dikenal dengan discovery learning atau belajar penemuan. Jadi belajar penemuan itu adalah pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberi hasil yang paling baik. Jadi berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Dalam konsepnya Brunner ini, gimana caranya itu si individu itu mencari. Jadi bukan hanya sebatas transfer oleh guru dari murid atau sebatas tadi anak menghafal gitu ya. Jadi anak-anak ini harus mencari sendiri pemecahan masalah sehingga dia akan benar-benar menghasilkan pengetahuan yang bermakna buat anak. Menurut Brunner, itu belajar itu akan bermakna bagi peserta didik jika mereka memusatkan perhatiannya untuk memahami struktur materi yang dipelajari. Nah, gimana caranya memperoleh struktur informasi? Maka si anak ini harus didorong gitu ya untuk mengidentifikasi sendiri atau mencari, ibarat gampangnya mencari masalahnya sendiri dari harus aktif, benar mereka harus mengidentifikasi sendiri prinsip-prinsip kunci daripada hanya anak sekedar menerima penjelasan dari guru. Ini maksudnya gini, jadi kita harus memberikan, kalau untuk anak-anak TK gitu ya, kita harus memberikan kata-kata kunci ya, ibaratnya kata-kata kunci yang penting yang bisa membuat anak itu memahami dari apa yang kita jelaskan. Jadi kita harus membuat keyword-keyword gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang di atas mungkin pendidikan usia dini atau anak TK, nah anak-anak itu harus aktif sendiri, tapi kita menstimulus anak-anak untuk bisa memahami konsep-konsep dari atau kata kunci penting yang informasi yang kita berikan gitu ya. Nah, kemudian di sini guru harus memunculkan masalah yang mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan penemuan. Kalau kita belajar yang sekarang itu kan ada 5M ya. Nah, itu kan benar-benar dari mulai mengobservasi, mengkolaborasi gitu ya, mencari. Nah, ini discovery itu seperti hal itu. Jadi anak-anak itu diminta untuk kita kasih masalah, anak diminta untuk mengamati. Kalau dalam taraf-taraf TK mungkin mengamati hal yang sederhana gitu ya, kemudian diminta untuk menjelaskan, menyampaikan. Nah, itu teori belajar Brunner. Nah, tiga tahap perkembangan kognitif Brunner itu ada tahap enaktif, jadi tahap di mana individu melakukan aktivitas dalam upaya memahami lingkungannya. Kemudian ada tahap ekonit, di mana individu melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Kemudian ada tahap simbolik, di mana individu punya gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika berpikirnya. Komunikasi dalam hal ini dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Nah sudah dengan ini kalau bisanya untuk pendidikan anak usia dini atau TK, individu melakukan aktivitas dalam memahami lingkungannya. Nah, di sini teman-teman bisa untuk tahap enaktif dan ekonit itu meminta anak untuk mengamati misalnya benda-benda nyata gitu ya. Jadi aktivitas dalam memahami individu itu bisa dilakukan dengan melihat gambar, melihat benda nyatanya, mengamati langsung gitu, proses mengamati, sehingga proses enaktif dan ekonit ini terjadi. Nah, setelah itu baru anak diminta untuk menjelaskan apa yang dia lihat, dia amati gitu ya, yang dia pahami dari gambar atau benda-benda itu secara langsung. Nah, ini 3 tahap perkembangan kognitif Brunner. Namun dari penjelasan yang 3 tadi itu dari Renzulli, kemudian dari Ausubel dan Brunner, di sini terutama untuk yang Ausubel dan Brunner, jadi proses pembelajaran itu memang teman-teman itu harus melibatkan dan mengaitkan dengan apa yang sudah dimiliki oleh anak. Jadi proses belajar yang hanya transfer atau hanya memberikan
informasi saja merupakan proses pembelajaran yang tidak bermakna menurut Ausabul dan Brunel. Nah, terkait dengan Renzulli gitu ya, teman-teman harus memahami bahwa keberbakatan itu merupakan perpaduan dari tiga hal ini. Kemudian kalau nanti teman-teman menemukan anak-anak yang memiliki keberbakatan seperti ini, maka pembelajaran itu harus benar-benar terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi itu adalah harus sesuai dengan kemampuan, kebutuhan gitu ya, dengan tingkatan yang dimiliki oleh anak. Jadi memang tidak bisa, terutama anak-anak berbakat ini, diberikan layanan atau pembelajaran yang sama dengan anak-anak dengan kemampuan yang rata-rata atau di bawah rata-rata gitu. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.